Sebetulnya kalau dari Bulog sendiri Pak, bagaimana bencana yang saat ini masih melanda sejumlah wilayah Sumatera berdampak pada ketahanan stok beras yang ada di wilayah atau di gudang-gudang Bulog? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Yang kami hormati, kami banggakan pemirsa CNBC. Kami sangat terhormat bisa hadir di sini. Mungkin kami sebelum membahas kaitan dengan peran Bulog dalam penanganan bencana, mungkin kita bisa sekilas melihat kondisi peta bencana. Ya. Mungkin bisa kita alihkan pandangan kita sejenak ke peta bencana, bagaimana kondisi bencana di Aceh. Kita lihat ini, yang merah ini adalah daerah-daerah yang terpapar bencana secara langsung, Mbak. Kemudian yang warna kuning ini adalah wilayah-wilayah kabupaten kota yang terdampak tidak langsung. Kemudian yang hijau ini adalah yang aman seperti Sabang dengan Pulau Semelu, Mbak, ini. Nah, dengan kondisi tersebut kami juga sudah siapkan di sebelah kanannya peta itu ada gudang-gudang kami, Mbak. Nah, gudang-gudang kami ini yang ada di Aceh, total ada 15 gudang Bulog dengan stoknya hampir 91.000 ton. Yang sekarang ada di masing-masing gudang tersebar di 15 gudang tersebut. Dan sekarang kami sedang moving juga untuk tambahan 20.000 ton ke Aceh. Tujuannya untuk menambah buffernya, cadangannya supaya masyarakat tidak khawatir dan betul-betul diyakinkan stok itu cukup untuk masyarakat yang terpapar bencana. Ini yang di Aceh. Kemudian yang berikutnya kami coba lihat tayangan sedikit kaitan dengan kita bergeser ke Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara mungkin kita bisa saksikan bersama yang warna merah ini adalah kabupaten kota yang terdampak langsung, yang langsung terkena bencana. Okay. Sedangkan yang kuning dan hijau ini adalah yang terdampak tidak langsung. Nah, namun yang hijau ini relatif lebih kondusif dan lebih tidak terlalu parah terkait bencana. Dan kami di Sumatera Utara ini ada sekitar 35 gudang yang tersebar di 12 komplek gudang. Yaitu dengan stok kami yang di Sumatera Utara ini ada 27.461 ton. Dan sekarang yang sedang kami moving ke Sumatera Utara sekitar 20.000 juga, Mbak. Tujuannya untuk mengcover supaya betul-betul stok itu ready di daerah masing-masing. Nah, ini untuk Sumatera Utara. Kemudian kami beralih ke Sumatera Barat, mungkin bisa dilihat, ini untuk mengantar kepada pemirsa. Ini kondisinya yang di Sumatera Barat, yang warna merah ini, Agam, Padang Pariaman, pesisir selatan, ini yang terdampak, yang langsung kena bencana. Sedangkan yang warna kuning dan hijau ini yang terdampak saja, Mbak. Nah, ini dan kita di Padang juga ada sekitar 22 gudang di 11 komplek dengan total kita stok ada 7.000 ton, mohon maaf, ditambah dengan penebalan kami 10.000 ton. OTW ke Padang, demikian, Mbak. Artinya dengan pemetaan yang dilakukan oleh Bulog, Pak, yang tercermin dalam beberapa peta ini, dipastikan bahwa lokasi gudang Bulog yang tersebar di beberapa wilayah ini dipastikan aman ya, Pak? Aman, Pak. Siap, pasti aman, Mbak. Sekarang yang kami dorong itu adalah bagaimana mendistribusikan beras yang diharapkan oleh pemerintah daerah ini untuk bisa sampai ke sasaran, Mbak. Ini yang kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder penanganan bencana, mulai dari BNPB, TNI Polri, Pemda, bahkan dengan seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di daerah. Oke, dan sebagai respons darurat, Bulog juga diketahui telah melakukan menggandakan stok beras ya Pak, di wilayah-wilayah terdampak tadi di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Nah, seperti apa sih Pak penebalan stok ini? Ya, sesuai dengan kebijakan dari Bapak Presiden dan perintah dari Bapak Menteri Pertanian langsung kepada kami, Bulog diperintahkan untuk memberi penebalan 3 kali lipat, Mbak, stok cadangan beras pemerintah untuk penanganan bencana. Nah, ini kita sudah siapkan penebalan 3 kali lipat, Mbak. Jadi kalau contoh Pemdanya minta 1.000, kita siapkan 3.000. Oke. Nah, contoh seperti itu. Nah, syukur alhamdulillah kemarin tambahan lagi, pada saat kami mendampingi Bapak Menteri Pertanian ke Sibolga, selaku Kepala Bappenas beliau, Pemprov Sumatera Utara diberikan tambahan untuk mengajukan kebutuhan berasnya. Nah, Sumatera Utara sudah mengajukan 5.000 ton beras, Mbak. Nah, ini sekarang sedang on the way, OTW ke sana. Kami dorong ke Sibolga. Harapan kami nanti langsung bisa diterima oleh Provinsi Sumatera Utara 5.000 ton tersebut dan nanti bisa didistribusikan langsung oleh
Provinsi Sumatera Utara kepada kabupaten kota yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Termasuk juga yang di Aceh, kami juga baru dapat permohonannya, tambahannya itu 10.000 Mbak untuk Aceh. Nah ini juga kita akan dorong dari gudang yang di Aceh kan sudah masih banyak, 91.000 ton Mbak. Nah yang di gudang di Aceh itu nanti yang akan kita distribusikan. Sambil mendorong juga yang dari Jakarta, ada 20.000 ton menuju ke Aceh demikian. Oke, artinya penebalan stok ini ada yang datang dari luar Sumatera, ada juga yang redistribusi dari stok-stok yang existing. Baik di internal masing-masing provinsi maupun yang dari Jawa atau bahkan dari Sulawesi, Mbak. Ini kami dorong, Mbak. Jadi ada dari beberapa wilayah ya, Pak ya? Mbak, siap. Oke. Nah, dengan skala bencana yang bisa dikatakan cukup luas tadi, Pak, muncul kebutuhan tentunya dalam kesiapsiagaan jangka menengah. Nah, apakah Bulog ini juga mulai menyiapkan buffer stok, Pak, jika misalkan memang terjadi bencana di kemudian hari atau untuk mengantisipasi ke depannya? Ya, nah, ini Mbak, menarik sekali pertanyaan Mbak nih. Jadi sekaligus untuk pencerahan kepada masyarakat. Kenapa sih pemerintah itu di saat sekarang ini menstokkan banyak sekali beras? Kami stok kemarin bulan Juli yang lalu itu sekitar 4,2 juta ton. Nah khusus di Desember bulan ini kita stok saat ini mencapai 3.649.050 ton yang sekarang. Nah ini kita sengaja antisipasi, pemerintah mengantisipasi apabila terjadi kontingensi-kontingensi seperti ini Mbak. Kan kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu lokasinya berada di Ring of Fire. Betul. Dan di 2 samudra dan di 2 benua, antara dua samudra dan 2 benua. Nah ini potensi-potensi bencananya cukup tinggi. Istilahnya para ilmuwan tuh dibilang kalau Indonesia itu adalah supermarketnya bencana gitu loh Mbak. Nah dengan kondisi tersebut, maka pemerintah khususnya kami Bulog betul-betul memprepare ini, menjaga ini, menyiapkan sewaktu-waktu kalau terjadi bencana kita siap, ready gitu loh. Nah coba kalau umpamanya mohon maaf nih Mbak ya, di gudang Bulog yang nggak ada beras, masa kita harus impor dulu? Kan malu kita. Betul. Nah, apalagi targetnya swasembada. Targetnya swasembada. Nah inilah alhamdulillah ini berkat kerja keras bersama pemerintah dengan seluruh masyarakat kita bisa swasembada pangan. Jadi begitu terjadi hal-hal yang sifatnya kontingensi krusial seperti ini kita bisa langsung dorong. Tidak nunggu dulu dari mana kita langsung dorong dari lokasi yang terdekat, dari gudang-gudang yang terdekat di masing-masing kabupaten kota. Demikian Mbak. Bisa dikatakan bahwa peran Bulog cukup krusial ya Pak sebagai garda terdepan menjaga ketahanan pangan bagi tanah air ya Pak ya, apalagi tadi dikatakan Indonesia berada di zona Ring of Fire. Ring of Fire itu Mbak. Betul. Nah